Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman. Terlalu besar, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Ayat yang ke-27, 28 dan 29 insyaallah yang akan kita bahas. An-Nur, ya, surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong akeh sing padha iman. Kembali kita sampaikan di awalinya ya ayyuhalladzina amanu. Bagi setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu tidaklah kecuali memberi beberapa faedah. Di antaranya dalam masalah panggil memanggil, Allah Ta'ala menganugerahi keimanan bagi orang yang beriman, dan Allah nimbali memanggil orang yang beriman dengan keimanan. Seakan-akan Allah mengajari kepada kita dalam masalah panggil memanggil, panggillah temanmu, saudaramu dengan sifat yang paling istimewa dari sifat-sifat yang dia miliki. Ya, walaupun namanya Kang Kancil, kalau dia adalah seorang RT, Pak RT, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Kenapa demikian? Perhatikan, Allah yang menganugerahkan kepada orang yang beriman keimanan, bersama itu Allah memanggil orang yang beriman dengan sifat keimanan. Karena tidak ada yang lebih mulia di antara sifat-sifat orang yang beriman pada diri orang yang beriman setelah keimanan itu. Sifat keimanan adalah sifat yang paling mulia. Juga di dalam setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu biasanya akan diiringi dengan hal yang merupakan konsekuensi dan tuntutan pengakuan keimanan.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, wujudkan konsekuensi keimananmu. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu biasanya diiringi dengan perintah yang wajib dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Melaksanakan perintah ketika mereka diperintah adalah konsekuensi kelaziman bagi orang yang beriman. Meninggalkan larangan ketika mereka dilarang bagi orang yang beriman adalah merupakan kelaziman keimanan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga hanya orang yang beriman saja bila melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah akan berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, dan perlu diketahui apa yang akan dibahas adalah merupakan hal yang kaitannya dengan akhlak dan etika, yang ada hubungan sangat erat dengan kaitannya keagamaan, yaitu memandang aurat yang tidak dibolehkan untuk dipandang. Artinya Islam bukan hanya sekedar membahas akidah, bukan sekedar membahas amaliyah ibadah, salat, puasa, ibadah-ibadah mahdoh, tapi dia juga membahas masalah akhlak, etika berhubungan satu sama lain, etika bertamu, begitu dan seterusnya. Nahmadullah, kita memuji atas Allah Ta'ala atas nikmat Islam dan sunnah dan kelengkapan dan kesempurnaan agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu ya akeh sing padha iman la tadkhulu aja mlebu sampean buyutan ing omah ghaira buyutikum sing dudu omahmu. Kita tidak boleh masuk rumah yang bukan rumah kita. Ini etika yang Allah ajarkan. Ya. Hatta sainggane tastaknisu sampean jaluk izin wa tusallimu lan ucap salam. Ala ahliha ing atase penghunine. Mungkin terlalu keras. Jadi kita ulang lagi ayatnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang itu bukan rumah kalian hatta tastaknisu, sehingga kalian meminta izin. Ya. Wa tusallimu lan sliramu kabeh berucap salam ala ahliha atas penghuninya. Sehingga minta izin dan berucap salam atas penghuninya. Zalikum kang mangkono iku mau iku khairun luweh bagus lakum kang gini sampean. Jadi izin dan berucap salam itu lebih baik. Ya, la'allakum supaya sliramu kabeh tadzakkarun padha eling. Menungso niku nggone lali nggih. Sehinggane ketika Allah Ta'ala turunkan peringatan ditutup dengan la'allakum tadzakkarun. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk selalu ingat itu sangat. Sehingga ayat ini ditutup dengan la'allakum tadzakkarun. Lalu dikatakan di sini yurshidu al-bari, Allahu azza wa jalla al-bari, zat ingkang maha bagus. Al-bari di antara nama-nama Allah Ta'ala yang artinya adalah zat yang maha bagus, di mana tidak boleh disandarkan kepada Allah kecuali kebaikan. Wa syarru laisa ilaih, tidak boleh disandarkan kejelekan kepada Allah. Ya. Ibadahu dumateng kawulane al mukminin ingkang padha beriman. Artinya ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Karenanya dimulainya petunjuk tersebut, bimbingan itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, dikhususkan orang-orang yang beriman. Ya. Apa itu bimbingannya?
Allah yadkhulu, Allah supaya ojo yadkhulu mlebu buyutan ing omah ghaira buyutihim dudu omahe dhewe, agar mereka tidak masuk rumah yang bukan rumahnya sendiri. Bi ghairi istidzanin, kelawan tanpa njaluk izin, tanpa meminta izin, tanpa nyuwun sewu, tanpa kula nuwun, itu dan seterusnya. Ya. Fa inna mongko sak temene fi dzalika ing dalem lebu omahe wong tanpa permisi. Ya, tanpa minta izin, tanpa kula nuwun. Ya. Iddatu mafasida, ada beberapa kerusakan. Ada beberapa mafsadah. Ya. Minha ing antawisipun setunggal. Ma dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerusakan yang ditimbulkan akibat orang masuk rumah orang lain, diantaranya satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ing endi qala panjenenganipun Kanjeng Nabi dawuh, innama angin pestine ju'ila den dadosaken apa al istidzanu, syariat jalu izin, syariat kula nuwun ya, min ajlil basar, mergo anane paningal. Ya, artinya apa? Agar jangan sampai orang yang masuk rumah orang lain mereka melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Fa bisababi mongko krana sebab al ikhlala bihi, bisa ngakibataken rusak ing dalam masalah pandangan. Ya, maka dilaranglah memasuki rumah orang lain tanpa minta izin kepada pemiliknya. Yaqaul basaru, yaqau bisa terjatuh apa al basaru, peninggal alal aurati ing atase aurat, allati dakhilal buyut, aurat sing ning jero omah. Jadi ketika tidak izin, ya sangat memungkinkan enek barang semliwer kesawang. Para ulama ndawuhi ngeten, likulli sakitin lakit, barang-barang kok enek barang sing ceblok mesti enek sing nemu. Demikian juga enek barang semliwer mesti enek sing nyawang. Ya, likulli sakitin lakitun. Ya, demikian. Agar jangan sampai terjatuh pandangan kita atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati dakhilal buyut, ingkang aurat kalau wau di dalam rumah. Fa inna mungko sak temene al baita sing diarani omah. Ya, walaupun omahe kaya ngapa bentuke. Ya. Fa inna mungko sak temene al baita sing diarani omah. Lil insani kanggene menungso fi sitri aurati ma waraahu, ing dalem nutupi aurat sing ning burine omah, maksudnya ning jerone omah, bimang zilati padha karo fungsine atsaubi, pakaian rasukan, fi sitri auratil jasadihi, ing dalem nutupi aurat jasad. Artinya sebagaimana pakaian di antara fungsi guna pakaian adalah menutup aurat jasad kita, demikian juga kita ulang lagi, demikian juga rumah bagi pemiliknya adalah penutup aurat mereka agar jangan sampai tampak oleh tetangganya, tampak oleh orang yang datang. Sehingga apabila salah satu dari mereka yang bertetangga itu membutuhkan batas, maka tidak boleh tetangganya untuk melarang. Punya pun tidak dibakar pageri barang, aku malah raiso nyawang sampeyan, tidak boleh. Dia tidak boleh melarang orang berbuat sesuatu di tempatnya. Dan manusia harus
dipaksa mengadakan batas di antara mereka. Manusia tidak boleh dibiarkan hidup dengan beligang, belikung, padha uda sehingga sitok yang lainnya saling memandang. Tidak dibolehkan di dalam syariat. Mereka harus membuat batas di antara mereka, yaitu dengan rumah mereka. Ya, begitu dan seterusnya. Sebagaimana mereka wajib berpakaian, mereka juga wajib membangun batas, baik itu kamar, baik itu tembok, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Dan apabila pihak pemerintah setempat melihat adanya sebagian dari orang yang enggan untuk membangun rumah sementara ia memiliki kemampuan, maka pemerintah setempat berhak merampas hartanya untuk dibangunkan rumah, agar ia apabila di dalam rumah tak nampak oleh orang yang di luar. Wallahu ta'ala alam. Jadi demikian, kita ulang lagi. Fungsi rumah bagi setiap hamba adalah seperti fungsi apa? Seperti fungsi apa? Pakaian dalam rangka untuk menutup aurat. Seperti fungsi pakaian dalam rangka untuk menutup aurat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Jadi kenapa disyariatkan harus minta izin ketika mau masuk rumah? Agar jangan sampai melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dari aurat yang ada di dalam rumah, karena rumah adalah seperti pakaian dalam menutup aurat. Kita teruskan. Wa minha, di antaranya, ini fungsi yang kedua, fungsi dari disyariatkannya minta izin. Ingat, sampean kudu yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha bijak. Apa maknanya zat yang maha bijak? Sehingga ketika apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan pasti ada maslahat di baliknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha bijak mensyariatkan sesuatu yang di dalamnya hanya kesia-siaan belaka, tidak ada manfaat di baliknya. Tidak mungkin, karena Allah Ta'ala adalah hakim, zat yang maha bijaksana. Nah, di antara hikmahnya satu tadi, agar jangan sampai mata memandang sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya kalau bisa menahan. Kadang orang mampu menahan sesuatu yang belum dia lihat, tapi kalau sudah terlanjur melihat, apalah daya, tak kuasa menahan hati, tak kuasa menahan. Kata orang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tidak setiap apa yang bisa kita lihat kita bisa mampu menjaga kita. Sehingga barang siapa yang mampu mengontrol pandangannya, insya Allah dia akan lebih mampu mengontrol jiwanya. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wa minha, di antaranya, ini fungsi yang kedua. Anna dzalika sak temene mlebu tanpa izin. Berarti napa? Blunus. Ya, untal, undul. Ini namanya masuk tanpa izin. Fa inna dzalika mongko sak temene, ya, masuk tanpa izin, ya, yujibu ngakibataken aribata, mengakibataken apa? Aribah. Apa itu aribah? Mengakibatkan aribah. Apa maknanya aribah? Mengakibatkan indikasi yang tidak baik, suudzon, ya, indikasi tuduhan. Orang yang masuk rumah orang lain tanpa izin berhak dituduh. Mengko sanu arepe ngutil, mengko sanu arepe merampok, mengko sanu arepe nyolong, begitu dan seterusnya. Ya, artinya menimbulkan kecurigaan. Orang yang masuk rumah orang lain tanpa adanya izin, maka dia akan mengakibatkan adanya apa? Adanya kecurigaan. Apabila dicurigai, maka dia tidak boleh untuk mengelak. Kenapa? Karena kenyataannya memang demikian. Dia masuk rumah orang lain yang ia tanpa izin kepada pemiliknya. Jadi apabila dicurigai sudah pas. Apabila dicurigai sudah pas. Ya, itulah makna yujibu ar-ribah.
mengakibatkan adanya kecurigaan. Wallahu ta'ala alam. Mengakibatkan adanya kecurigaan. Kita teruskan. Minad dakhil, dari orang yang masuk. Ngapain kamu masuk tanpa izin? Pasti kamu berniat jelek, patut dicurigai. Nah, wa yuttahamu bisyarr, wa yuttahamu lan dituduh bisyarri kelawan tujuan sing elek, niat sing elek. Syariqah, baik tujuan dia akan mencuri au ghairiha, atau tujuan yang lain. Kalau tidak ada tujuan jelek, pasti kamu akan masuk dari pintunya. Kalau tidak ada tujuan jelek, pasti kamu akan meminta izin kepada pemilik rumahnya. Tapi kalian tidak mau minta izin, masuk begitu saja, berarti ada indikasi kecurigaan. Berarti tuduh mereka adalah memiliki tujuan yang jelek, mencuri dan selainnya. Lianna, sebab ad-dukhulu khufyah, ya, masuk dengan khufyah, sembunyi-sembunyi. Ya dulu nuduhaken ala syarr, atas niatan elek. Wa mana alan Allah melarang al mukminina ing wong-wong sing beriman min dukhuli ghairi buyutihim, memasuki rumah yang bukan rumah-rumah mereka. Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman agar jangan sampai masuki rumah yang bukan rumah-rumah mereka. Jadi kita simpulkan tadi, kenapa kita diperintahkan untuk minta izin dan salam kepada pemilik rumah sebelum kita masuk? Ada dua. Yang pertama, jangan sampai melihat sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dilihat. Kemudian yang kedua, agar jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Ya, demikian. Wa mana Allah melarang al mukminina wong sing mukmin, ya, min dukhuli ghairi buyutihim, memasuki rumah yang bukan rumah-rumah mereka, ya, hatta sehingga netas yasta'nisu, sehingga mereka yasta'nisu. Apa artinya yasta'nisu? Ai maksudipun yasta'zinu, meminta izin. Sehingga mereka minta izin. Lalu dikatakan di sini, sumya diarani al isti'zan, isti'nasan. Dados sumya dijenengi al isti'zan, jalu izin, isti'nasan, sebagai isti'nas. Ya. Li'anna sebab bihi kelawan jalu izin yahsulu, bakal kagayuh al isti'nas, keakraban. Wong niku lek minta izin, Kang, aku arepe mertamu neng sampean, pareng, monggo. Akrab toh? Enggak ada keterasingan, enggak ada keanehan. Ya? Enggak ada kecurigaan. Nah, wa bi adami lan mlebutan po izin yahsulu, iso ngakibataken al wahsyah, kecurigaan, keanehan. Ya? Keasingan, sama asingnya mau mlebu ning omahku. Nah, itu wahsyah. Ya. Menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan tidak adanya keramahan lagi. Ya. Demikian. Wallahu taala alam. Wa tusallimu lan sampean uluk salam ala ahliha, atas penghuni rumah. Ya, jadi minta izin lalu apa? Uluk salam. Minta izin lalu uluk salam. Kemudian dikatakan dia, washudalika, anapun piye carane salam dan minta izin itu gimana sih caranya? Maja'al fil hadis, kados menapa ingkang dugi wonten ing hadis. Assalamualaikum, assalamualaikum, a'adkhulu, nopo pareng kula mlebet. Ini caranya. Bagaimana caranya? Assalamualaikum, nopo pareng kula. Ya, demikian. A'adkhulu, apakah saya boleh masuk? Ya. Lihat footnote di bawah, catatan kaki di bawah. Wakhtalafu, para ulama berselisih pendapat. Catatan kaki di bawah.
Waqtalafu lan para ulama berselisih pendapat. Saya ambil dari kitab Tafsir Al-Baghawi. Fi annahu yuqaddimu al-istizan am as-salam. Jadi para ulama berselisih pendapat, mana yang didahulukan? Minta izin dulu atau salam dulu? Ya, izin dulu atau salam dulu? Faqala mongko berpendapat sapa kaumun sebagian saking kaum. Yuqaddimu al-istizan, mendahulukan minta izin. Fayaqul, maka ia katakan, a'adkhulu, kula pareng mlebet, kula nuwun. Salamun alaikum, baru assalamu alaikum. Kula nuwun. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada yang berpendapat apa tadi? Mendahulukan minta izin baru salam. Ya. A'adkhulu salamun alaikum. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hatta tasta'nisu wa tusallimu. Ayatnya mendahulukan apa? Tasta'nisu. Apa tadi tasta'nisu? Minta izin. Jadi berdasarkan teks ayat ini, sebagian dari ulama berpendapat apa? Minta izin dulu baru salam. Nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa begitu? Berdasarkan teks ayat. Teksnya ayat apa? Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Tasta'nisu tadi apa artinya? Tasta'zinu, kalian minta izin. Ya, demikian. Wal aktsarun, anapun ulama ingkang luwih kathah, kebanyakan ulama ala annahu sak temene yuqaddimu salam, mendahulukan salam. Jadi pendapat yang kedua, dan ini pendapat kebanyakan ulama, mendahulukan salam. Fayaqulu mongko dheweke ngucap salamun alaikum, assalamualaikum, a'adkhulu, kula napa pareng mrebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuwun, monggo. Ini pendapat keberapa? Kedua. Nah, bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, mendahulukan apa? Mendahulukan apa? Salam baru kula nuwun. Mereka katakan, wa fil ayati lan wonten ing ayat menika iku takdimun wa ta'khirun. Ada istilah mendahulukan dan mengakhirkan. Wa takdiruha, kira-kirane ayat hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'zinu. Mereka yang berpendapat bahwa mendahulukan salam baru minta izin. Kenapa? Menurut mereka dalam ayat tersebut ada istilah mengakhirkan dan mendahulukan. Sehingga mereka mengatakan ayat tersebut kira-kiranya adalah hatta, mana tadi? Hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'zinu. Sehingga kalian salam atas penghuni rumah baru minta izin. Ya. Demikian. Wa kadzalika semono uga fi mushafi Abdullah bin Mas'ud, ing dalam mushafipun Abdullah bin Mas'ud ada riwayat. Ya. Wa ruwiya lan dipun riwayataken an Kaldah, saking Kaldah bin Hambal qal, beliau katakan dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mlebu sowan ing atase Kanjeng Nabi. Walam usalim, aku ora salam, walam astadzin, aku ora nyuwun izin. Jadi Kaldah niki mlebu blunus ngoten mawon. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi, irji balio. Jadi kok enek tamu ujug-ujug mlebu ora izin ora salam, Mas metu neh ya. Kadung mlebu Pak wis toh metu neh ulu salam minta izin. Ngoten niku. Jadi sing jenenge sinten Kaldah bin sinten? Hambal.
dakhaltu aku mlebet ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi, ya, falam usallim, aku ndak salam, walam astadzin, aku ndak minta izin, blunus ngoten mawon. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, irji bali'o, fakul ucapno, assalamu alaikum, assalamu alaikum, a'adkhulu, napa kula pareng mlebet, bolehkah saya masuk? Nah, jadi berdasarkan riwayat ini menunjukkan apa? Nabi mengajari apa? Salam dulu baru minta izin. Ya, demikian. Wa ruwiya lan dipun riwayataken an Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar, anna rajulan sak temene enek pawongan, ada seorang istadzana alaihi yang minta izin kepadanya. Faqala, maka ia katakan ketika minta izin, a'adkhulu, kula parang lebet. Faqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, la ojo. Fa amara ba'duhum ar-rajula, sebagian saking tiang sing hadir merintah dumateng tiang kala wau, an yusallima, supaya salam. Welo salam sik, kula parang lebet, ra oleh. Kula parang lebet, ra oleh. Salam sik Kang. Jadi yang lainnya sih tahu. Woi, salam sik Kang. Jadi boleh kita nyela-nyelani. Ketika ada orang yang belum paham, maka kita nasihati. Jangan masuk. Salam dulu baru masuk. Salam dulu baru masuk. Ya. Nah, fa'amara ba'duhum, sebagian dari yang hadir di majlisnya Abdullah bin Umar memerintahkan ar-rajula, kepada orang tersebut, an yusallima, supaya salam. Fasallama, mongko piyambake salam, fa'udzina lahu, Abdullah bin Umar mengizinkan. Jadi minta izin dulu baru salam. Tadi minta izin tok, enggak diizinkan masuk. Diajari suruh salam baru diizinkan masuk. Wallahu taala a'lam. Wa qala ba'duhum, ini pendapat ketiga. Jadi pendapat pertama mendahulukan apa? Minta izin baru salam. Pendapat kedua mendahulukan salam baru minta izin. Wa qala ba'duhum, sebagian pendapat yang lain mengatakan, in arikalane waqa abasaruhu, ya, matanya sudah melihat, ala ingsanin, kemliweri menungso, artinya Arab dolan rono ujug-ujug enek wong liwat mak sliwer. Wong enek berarti. Ya. Qaddama salama, mendahulukan salam. Ini pendapat ketiga. Dikumpulkan di antara dua pendapat tersebut. Apabila roh kemliwere wong melihat ada orang, maka salam. Kan kadang kita ketika mau bertamu kan, wih enek tamu, layu ndang mlebu omah. Assalamualaikum. Kalau lihat ada orang langsung salam. Ya, wa illa le ora, artinya tidak mengetahui adanya orang. Qaddamal istidzan, mendahulukan istidzan. Apa itu istidzan? Minta izin. Kula nuwun, mendahulukan minta izin. Ya, kalau di Sunda apa kira-kira? Sampurasun itu ya. Nah, ya demikian. Jadi apabila, ini pendapat ketiga, apabila melihat adanya pemilik rumah, ya, dan ini memungkinkan, maka mendahulukan salam. Bila tidak melihat pemilik rumah, mendahulukan minta izin. Artinya agar benar-benar salam itu tepat pada orang yang sudah jelas-jelas adanya. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat ketiga. Kemudian waqala Abu Musa, dawuh sapa Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu ta'ala an, wa Hudzaifah bin al-Yaman, yasta'nitsu ala zawatil maharim, minta izin atas mahram-mahram kita. Walaupun omahe adike,
Nuwun. Oh iya Kang, mlebu Kang. Walaupun mahramnya. Tidak boleh kita blunus. Kenapa? Karena orang dalam rumah itu privasi. Memungkinkan ia belum siap untuk menerima tamu. Mungkin sebagian dari auratnya terbuka dan itu mungkin. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari, demikian juga Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, walaupun atas siapa? Mahram kita. Apa itu mahram? Orang-orang yang nggak boleh kita nikahi. Artinya boleh dipandang. Walaupun mereka boleh dipandang, kita nggak boleh masuk blunus-blunus, tapi harus minta izin. Neng ngomong, renek ping telu ya mulih ngono ae walaupun omahe adike. Yuk. Renek ya wis balik. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, Abu Musa al-Asy'ari, demikian juga Hudzaifah bin al-Yaman, keduanya mengatakan bahwa bila pemilik rumah adalah walaupun mahram kita, maka tidak dibolehkan kita blunus-blunus. Tapi harus bagaimana Ustaz? Harus minta izin walaupun mahram kita. Wa misluhu, lan pendapat menika ugi anil Hasan, saking al-Imam Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Fa in kanu fi darin wahidin, apabila mereka tinggal di satu rumah, ya tanahnahu, maka dia dehem. Walaupun mlebu ning omahe dhewe, tapi bukan istrinya, tapi siapa? Mahramnya. Maka hendaklah ketika ia datang dehem sik. Kange teko, klambimu urung beneh, klamben beneh sik, kange teko lho. Nah, begitu. Jadi apabila tinggal di satu rumah dengan mahramnya, walaupun di itu juga tempat tinggal dia kan, dia hendaklah minta izin, tapi izinnya cara khusus. Wong niku rena-rena modele, enek sing karo dehem, enek sing karo arep mlebu omah dadak ngono. Enek sing teko omah numpak motor, digas. Enek teko omah din. Artinya wedono, tahu wedono. Wedono itu adalah sikap yang sudah biasa ia lakukan, menjadi peringai dia. Ya. Misalkan nek model wong ngono kuwi. Mbok hitunge nek apane apa enggak dan seterusnya. Ada seperti itu. Ya, demikian. Tanahna. Apa tanah tadi? Dehem. Wa yataharraku adana harakah, dan bergerak dengan gerakan khusus. Wong niku nyuwun sewu lho nggih. Masalah laku. Ngono kadang ngono wis ngerti. Lah iki mesti Kang Madi iki. Lha mau mlakune nyeret. Trek. Ya, itu istilahnya wedono. Jadi kita ulang lagi, apabila kita datang sudah dikenali, maka tidak perlu. Tapi kalau kita datang belum dikenali, maka kita harus memperkenalkan kebiasaan kita. Misalkan dengan hei dan seterusnya. Orno menungso niku nggih. Ya, begitu dan seterusnya. Misalkan dengan din. Oh, kange teko, gitu dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi inilah kita ulang lagi poin yang keempat, bahwa walaupun mahram kita tinggal serumah dengan kita, maka kita juga tidak boleh blunus, ya. Kenapa? Karena walaupun mahram kita, ada beberapa hal yang tidak boleh untuk dilihat, ya, agar jangan sampai kita memandang sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dilihat. Maka kita ulang lagi, kita ketika datang kita harus menyapa dengan sesuatu yang mengisyaratkan kedatangan kita. Mbuh kanthi dehem, mbuh kanthi glayer motor, mbuh kanthi wacuh dan seterusnya. Wong niku rena-rena modele nggih. Begitu dan seterusnya. Mbuh kanthi srek-sreke dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan azan dahulu. Kita teruskan. Jadi itulah beberapa pendapat tentang mana yang didahulukan antara salam atau minta izin. Dan minta izin itu perlu, bahkan walaupun atas mahram kita, rumah mahram kita. Minta izin itu perlu, mengisyaratkan kedatangan itu perlu.
walaupun di rumah kita yang kita tinggal bersama keluarga. Ya, demikian. Kemudian ada riwayat di sini, riwayat Bukhari, an Abi Sa'idin Al-Khudri, saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala an, qal, panjenenganipun dawuh, salama sampun uluk salam sapa Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais, ala Umar ibnil Khattab, atas Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari mertamu kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya, pada zaman kekhalifahannya. Salasa marratin, 3 kali. Salam berapa kali? 3 kali. Falam ya'dzan lahu, falam mongko ora ya'dzan ngizini sapa Umar lahu dumateng Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari. Faraja'a mongko balik. Kadang orang itu belum sempat menjawab orang yang minta izin, belum sempat menjawab orang salam. Kenapa? Ya mungkin anak ini nangis, ya mungkin cik neng WC, ya mungkin dia urusan apa sing ra iso di double, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Faraja mongko balik sapa sinten? Abu Musa Al-Asy'ari. Salam ping 3 balik dalan. Kenapa? Tidak diizinkan. Ketika tidak diizinkan, kembali dia, pulang dia. Tidak menunggu Umar, tidak menunggu Umar. Wis ora diizini ya wis balik, begitu dan seterusnya. Fa arsala mongko ngutus sapa Umar fi isrihi, ngetutne, faqala mongko dawuh, 5 roja'ta, hei Abu Musa, nyapa kowe balik? Kok rak tok enteni metuku? Kowe kudune yo ngerti jenenge khalifah ki repote ora mek gur 7, 8 bahkan iso 9 khalifah kok. Ya, dan pasti akan keluar khalifah itu. Itu yang menjadi pikirannya Umar bin Khattab. Sehingga ketika Abu Musa Al-Asy'ari pergi, dia marah. Kenapa kamu pergi? Ya, nah harusnya kamu tunggu aku sehingga aku datang. Subhanallah. Inilah pemimpin yang amanah. Dia tidak ingin apa yang menjadi tugas dia terlambat gara-gara yang membutuhkan tersebut tidak sabar menanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahi kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang amanah, ya, yang mereka adalah dermawan dengan amanahnya dan berusaha merealisasikan apa yang menjadi janji-janjinya dan berusaha untuk memberikan khidmah dan pelayanan yang sempurna kepada masyarakat, begitu dan seterusnya. 5 raja'ta, Umar bin Khattab marah, kenapa kamu pergi? Qala Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, ini sak temene aku, sami itu aku ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, panjenenganipun dawuh, idza rikalane salama wus uluk salam sapa ahadukum salah siji saking sampean salasan ping 3 falam yujab, ya urung dijawab, fal yarji mongko supayane balik dalan. Ini tuntunan Kanjeng Nabi bahwa siapa-siapa yang salam mertamu, lah kok ping 3 ora dijawab, ya wis mulya, aja to banter nih, karena setiap orang itu punya privasi. Mungkin dia belum siap untuk menerima tamu, apalagi ia sudah mengenalimu. Sampean pomo teko paling mek goreng repot nih tok. Enek ta ya wong teko mara butuhe mek goreng njaluk utangan tok. Ki engko ditagih ngungkuli welut dan seterusnya. Ya. Demikian. Qala Umar berkata,
lana'tiyanna ala ma taqulu bibayyinah, niscaya kamu mendatangkan atas apa yang kamu katakan bibayyinah dengan bukti. Artinya tidak setiap orang gampang boleh mengatakan iki hadis ngene kok. Di zaman Umar tidak boleh begitu. Tidak boleh seorang mengatakan ini dari Rasulullah kecuali mendatangkan saksi. Bukan karena apa? Agar jangan sampai seorang dengan semudah itu mengatakan qala Nabi sementara Nabi tidak pernah bersabda dengannya. Ya, demikian. Au tawala af'alan nabika kadza, aku niscaya akan berbuat padamu demikian. Ghairu annahu qad au ajahu, hanya saja Umar bin Khattab sudah mengancamnya. Jadi lek sampean kok pendapatmu nyapa kok mulai rasa-rasa ngenteni sampean selamat. Nyapa kok mulai Nabi dawuh lek tahan ping 3 ngalih ora oleh panggah ning kono. Oh, kowe ngomong Nabi dawuh ngono, lha ndi buktine? Ya. Demikian. Kenapa? Karena tidak boleh seorang untuk mengatakan semaunya. Ya. Demikian tentang agama Allah Ta'ala. Qal dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri, faja'a Abu Musa mongko teka sapa Abu Musa mutaqanni'an saubahu. Ya, mutaqanni'an kanthi blebetan wajahe, launuhu warnane. Artinya di sini orang itu apabila takut. Umar bin Khattab itu ketika mengancam benar-benar menakutkan. Apalagi berbicara tentang agama Allah kok ngawur, enggak boleh. Ya, benar-benar diancam oleh Umar sehingga Abu Musa Al-Asy'ari benar-benar takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kaum muslimin pemimpin yang benar-benar disegani dan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak setiap orang berbicara tentang agama Allah Ta'ala semaunya. Nah, ya, jadi tidak mengapa untuk sertifikasi dai, agar tidak setiap orang bicara semaunya, asal omongannya bagus, ya, namun tidak diketahui sumbernya. Artinya akhirnya akan menjadi menyesatkan umat, bukan malah membimbing umat. Wallahu ta'ala alam. Dan tidaklah apa yang terjadi pada umat dari petaka kecuali diantara sebabnya adalah munculnya dai-dai karbitan yang mereka belum saatnya tampil, lalu mereka sudah tampil. Ya, apa yang mereka bicarakan jauh dari kebenaran. Putusan-putusan mereka sungguh-sungguh menyesatkan. Begitu dan seterusnya. Dan itulah memang apabila orang sudah tampil, sulit baginya untuk belajar. Padahal waktunya dia adalah untuk belajar dahulu, bukan waktunya untuk tampil. Kita teruskan. Ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari dengan penuh takut datang kepada masjid yang waktu itu wa ana fi halaqatin jalisun, dan aku berada di halaqah jalisun dalam keadaan duduk. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Faqulna, maka kami katakan, ma sya'nuk he Abu Musa, nyapa sampean ki kok sajane wedi tenan? Ma utawi apa sya'nuka tingkahmu kok sampean ngene-ngene, teko rene gupuh, teko kene wedi, teko kene ndrodok. Faqala mongko dawuh sapa Abu Musa Al-Asy'ari, salamtu ala Umar, aku salam atas Umar bin Khattab. Fa akhbarna khabarahu, lalu kami kabarkan beritanya. Ketika aku 3 kali salam laku aku pergi, maka Umar pun memanggilku. Lalu ditanya, kenapa kamu pergi? Aku katakan karena ada hadis. Lalu Umar mengatakan, kamu harus mendatangkan bukti bahwa apa yang kamu katakan adalah benar-benar sabda Nabi. Datangkan bukti. Datangkan saksi, 2 orang saksi atau seorang saksi. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang persaksian tentang hadis. Yang betul adalah bahwa dalam riwayat itu persaksian seorang sudah bisa diterima, karena hadis gharib apabila datang dengan sanad yang sahih diterima. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Fahal mongko ana ta ana
Sami'a was krungu sapa ahadun minkum salah siji saking sampean min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari datang kepada sahabat-sahabatnya yang lagi duduk-duduk di masjid. "Weh Kang, aku ngarepe arep dikapak nih karo Umar." Sing jelas mau diancam sama Umar dan saya harus mendatangkan bukti bahwa Nabi bersabda bahwa barang siapa yang minta izin 3 kali lalu tidak diizini maka dia hendaklah pergi. Ya, mana di antara kalian yang mendengar hadis tersebut? Qalu, mereka semua mengatakan, "Na'am ya, kulluna." Semua kita qad sami'na telah mendengar, qad sami'ahu telah mendengarnya. Qal fa arsaluhu ma'ahu rajulan minhum, maka mereka mengutus bersama Abu Musa al-Asy'ari rajulan minhum, salah satu dari mereka, hatta sehingga ata Umar, kedatang kepada Umar bin Khattab, fa akhbarahu bidzalika, lalu ia kabarkan dengan berita itu bahwa benar adanya Nabi telah bersabda, barang siapa yang bertamu dan salam 3 kali lalu tidak dijawab maka hendaklah ia pulang. Aja kok ngarep assalamualaikum, assalamualaikum, ora kena kompuri assalamualaikum, assalamualaikum, kok samping assalamualaikum, ya wis to Kang ping 3 ya wis. Orang sedadak tau bengi lawangi dan seterusnya. Ya, begitu dan seterusnya. Kembali ke atas. Kemudian setelah Allah Ta'ala menerangkan etika dan adab dalam bertamu, ya, agar minta izin dan agar berucap salam, lalu Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikum," yang demikian itu. Ai maksudnya al-istizan al-mazkur, minta izin yang disebutkan. Ya, baik minta izin baru salam atau salam baru minta izin, atau kalau ada kelihatan orang baru salam. Ya, demikian berdasarkan pendapat-pendapat yang ada. Dzalikum, minta izin itu khairun lakum, luwih bagus kanggene sampean. La'alakum supayane ana sapa sliramu kabeh iku tadzakarun, padha saling eling, padha kelingan, ora gampang lali. Bab lek wong lali ya panggih blunas ngoten mawon. Ya, demikian. Listimalihi, sebab cakupan tuntunan minta izin ala iddati masalihah, atas maslahat yang banyak. Jadi dalam diperintahkannya untuk minta izin itu maslahatnya banyak sekali. Wa huwa lan dheweke min makarimil akhlak, termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Al wajibah ingkang hukumipun wajib. Fa in mongko ing yen to uzina dipun izinaken dakhala mlebu sapa al mustazin, wong sing minta izin. Kalau diizinkan baru silakan masuk. Jangan masuk sehingga diizinkan. Silakan dilihat footnote nomor 2 di bawah. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, idza lam yu'zan, apabila tidak diizini, lahu untuknya, fala yaqaudu alal bab, maka ndak boleh duduk di depan pintu. Fa inna mongko sak temene linasi kangge menungso hajat, ada beberapa kebutuhan. Jadi bukannya ia ketika tidak menjawab itu karena dia tidak dengar sehingga tok enten ini ngarep lawang, ndak, karena mungkin manusia itu ketika tidak menjawab ada indikasi selain karena ia tidak dengar, termasuk diantaranya apa? Ketidaksiapannya untuk menerima tamu. Itu hak privasi dia. Ya, demikian. Jadi Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi katakan, bila kalian sudah salam 3 kali belum dijawab, kamu jangan tunggu depan pintu. Nah, wa idza hadara, apabila sudah hadir, walam yasta'zin, ya, dan dia belum minta izin, wa qa'ada 'alal bab, dan ia duduk di depan pintu, mungtaziron, dengan menunggu jazabulih. Jadi kalau sudah minta izin 3 kali, nggak boleh nunggu depan pintu, tapi harus pulang. Tapi kalau datang dan belum minta izin sama sekali, ndak apa-apa, ditunggu di depan pintu. Subhanallah, subhanallah.
Karena tidak setiap orang itu sesuai dengan prediksi kita. Alah, ya ini paling longgar. Urung mesti lek ya ini longgar. Ya. Jadi tunggulah sehingga kelihatan mereka longgar baru kula nuwun assalamualaikum. Sing butuh sapa? Awake dhewe. Sing sabar ya awake dhewe. Paham ya? Jadi kita ulang lagi, di sini diperinci. Bila sudah izin 3 kali nggak boleh duduk di situ, harus pulang. Tapi kalau belum minta izin, boleh gletak neng ngarep lawang. Ya, perhatikan. Wa kana lanono sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, subhanallah. Inilah manusia mulia. Kerabatnya Rasulullah, putranya pamannya Rasulullah, Abdullah bin Abbas, tarjumanil Quran, habrul ummah, ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yakti panjenenganipun teka sowan babal Ansor, ing omahe ing lawange wong Ansor. Ya telubul hadisa, tujuane napa golek hadis. Fayaqudu mongko piyambake lenggah alal babi di depan pintu. Tunggu duk-dukan. Ya, hatta sahinggane yakhruja metu sapa sahabat Ansor wala yasta'dzin lan piyambake mboten minta izin. Inilah tamu yang mulia. Tamu yang tidak menyusahkan tuan rumah. Paham nggih? Abdullah bin Abbas lek mertamu napa malih tujuane golek ngilmu. Mencari hadis adalah mencari ilmu. Maka beliau tidak meminta izin, tidak, tapi duduk di depan pintu. Sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Abbas geletaan ning ngarep lawang sehingga terkena debu wajahnya. Lalu keluarlah sahabat Ansor dan dia sapa debu dari wajahnya Abdullah bin Abbas. Wahai putra paman Rasulullah, perhatikan, para sahabat satu sama lain saling memuliakan. Orang Ansor memuliakan keluarga Rasulullah dengan mengatakan, ya ibna amin Nabi sallallahu, wahai putra paman Rasulullah, wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kau datang ke sini? Ya, demikian. Fayakhruju ar-rajulu, maka keluarlah orang Ansor tersebut wa yaqulu lan piyambake matur, ya ibna ammi Rasulillah, duh putra pamane Kanjeng Nabi, lau akhbartani, teng napa kok jenengan mboten ngabari kula lek jenengan sampun rawuh. Kenapa? Karena orang Ansor ini benar-benar ingin memuliakan siapa? Kerandai Rasulullah. Ia betul-betul merasa bersalah ketika di depan rumahnya ada Abdullah bin Abbas yang tidak berani masuk rumah minta izin, tapi menunggu. Subhanallah. Orang apabila punya ilmu demikianlah. Tidak semudah itu bertamu. Tidak semudah itu bertamu. Apalagi apabila yang ditamuni adalah yai, baru mulai metu ke kelas, melebu kamar, cek tas delane pokonge diuber. Ya Allah, ambekane urung. Jarno yaimu istirahat sebentar. Ya, baru apabila keluar lagi sebelum ngajar silakan Anda menemui. Nuwun sewu nggih, tamu niku kadang ora tek beneh dalam bertamu. Ketoke ustaz longgar langsung diparani. Kayak ngono waktune ustaz kudu ngajar, kono panggah kowe nak ngetupuk lambene turah jagongan. Ya akhi, lek kowe wektumu turah, aja ndadekne sibuk wong sing wektune penuh. Lek wektumu turah ya kono mbebutir suket apa piye dan seterusnya. Jangan mereka pengangguran akhirnya mengajak orang lain untuk bercengkrama ria, ngobrol bersama, sementara santri sudah menunggu. Ingat para yai ini waktunya benar-benar padat untuk umat. Begitu dan seterusnya, untuk umatnya, untuk keluarganya, dan semuanya punya hak. Jadi ketika kita bertamu kepada para yai dan seterusnya, maka
Perhatikan, kalau dia barusan ngajar, ya biarlah masuk rumah dulu, istirahat sebentar, kemudian keluar, kemudian minta waktu kepadanya sesaat saja. Ya, ingat, karena waktu yang kau datang kepadanya adalah haknya baik siapa? Para santri. Kalau mau bertanya, pertanyaannya singkat saja, kemudian setelah itu segera pergi. Wallahu ta'ala alam. Kecuali apabila sudah janjian terlebih dahulu, kemudian disetting bagaimana pas kegiatan diserahkan pondok pesantrennya sedang libur dan seterusnya, maka monggo jenengan bertamu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi Abdullah bin Abbas dalam beliau bertamu tidak berani langsung minta izin, tapi ditunggu di depan pintu. Disebutkan dalam riwayat sampai geletaan. Siapa Abdullah bin Abbas? Putra paman Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sehingga orang Ansor tersebut mengatakan, wahai putra paman Rasulullah, kenapa jangan mboten ngabari kula? Fayaqulu mongko dawuh sapa Abdullah bin Abbas, hakadza mangkinilah umirna kita diperintah. Beginilah kami diperintah. Piye diperintah? Diperintah untuk mendatangi seorang alim dan beritikah kepada si alim dan memuliakan kepada alim. Bagaimana caranya? Tidak menyita waktu alim, karena waktunya alim adalah benar-benar padat, sehingga ditunggu sehingga ia keluar dan benar-benar longgar. Baru Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya tentang hadis. Subhanallah, aduhai betapa indahnya apabila baik santri ataupun guru masing-masing mengetahui etika dan adab dalam bertamu dan dalam memuliakan. Dan ingat, asumsi anggapan bahwasannya terjadi permusuhan antara sahabat dan keluarga Rasulullah itu adalah merupakan kebejatan yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah. Sejatinya satu sama lain di antara para sahabat begitu harmonisnya, sehingga perhatikan orang Ansari betapa ingin memuliakan keluarganya Rasulullah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas ingin memuliakan ahli ilmu karena Ansari memiliki hadis dan ia datang untuk berguru. Dia datang untuk berguru, sehingga tidak berani untuk minta izin, tapi ditunggu di luar, gitu dan seterusnya. Fayaqul Abdullah mengatakan, Abdullah bin Abbas, hakadza, demikianlah umirna kami diperintah an natlubal ilma, caranya menuntut ilmu dengan memuliakan guru, dengan tidak menyibukkan guru, dengan tidak mengganggu guru. Wallahu ta'ala alam. Wa idza dan apabila waqafa fala yangdur min syikil bab, apabila dia berdiri maka dia tidak boleh melihat atau berdiri di samping pintu. Enek kula mlebet sing disawang jero ora oleh ngene iki. Ya, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Ayat yang selanjutnya. Fa ilam tajidu fiha ahadan, kalau kalian tidak mendapati di rumah tersebut ahadan siapapun, fa in monggo yen to lam tajidu sampean ora nemoni fiha ning omah niku wau ahadan siapapun, fala monggo aja tadkhuluha, kalian memasukinya hatta sehingga yu'dzana lakum, diizini kangge sampean. Wa in lan yen to kilalakum, diucapne marang sampean irji'u mulya, farji'u ya mulya. Kok bertamu sama ndikon mulih, ya mulih ngono ae. Ora sampe bekah beku. Ayo, aku tamu ora dimulyakne, dosa ae. Nah, ingat, bertamu apabila tuan rumah belum siap untuk menerima tamu dan mengatakan, "Nyuwun sewu Pak, sakniki kula dereng siap menerima tamu, jangan kondur." Maka kita harus pulang. Farji umum kembali Huwa model ngoten niku pripun? Bertamu ndak diizinkan, bahkan disuruh pulang, ya mulih. Iku azkalakum. Iku azkalakum, luwih suci kangge sliramu kabeh. Lebih bersih dari hati kalian. Wallahu lan ana utawi Allah bima ta'malun, lawan apa sing sampean amalne iku alimun maha pirsa. Allah Ta'ala Maha tahu tentang apa yang kalian amalkan. Lalu Allah berfirman, laisa alaikum junahun, sampean ora kedosan. Antadkhulum lebu buyutan ghaira maskunah, omah sing ora ana penghunine. Omah bongkor. Ya, atau omah
lapak-lapak ning pasar. Nah ning pasar iku sapa sing teko dhisik buka dasar, ndak apa-apa. Ya, demikian. Ghaira maskunah sing ndak dinggoni. Omahe bongkor, omahe amoh. Utawa omah kangge ibnu sabil, sapa sing liwat monggo nitipne barang, monggo nglithak silahkan. Contohnya napa kira-kira gerdu nggih. Gerdu niku njaluk izin apa ora? Oi, Pak pemilik gerdu. Gerdu napa? Angkring. Angkring napa malih? Pos kampling. Ora apa-apa ngoten niku. Ora kok dadak golek izin. Nah. Fiha mata'un. Ghaira maskunatin. Fiha ning tempat niku wau mata'un lakum. Ana keperluan kangge sampean. Sebagian dari ulama ada yang mengatakan yang dimaksudkan mata'un lakum adalah sampean pengen kebelet nguyuh misalkan neng kono kok nek omah brongkor ya mlebu gak apa-apa nguyuh neng kono. Begitu dan seterusnya. Ya, tapi ingat harus dijaga etikanya. Omahe bongkoran yang tembok diuyuh tor ya jangan. Ya siram dan seterusnya. Begitu dan seterusnya. Wallahu lan ana utawi Allah iku ya'lamu ngerteni sapa Allah ma tubduna apa sing tok ketokne wa ma lan apa ae taktumun lan apa sing sampean sembunyikan. Jadi apabila rumah itu adalah rumah tidak ada penghuninya ya dan di dalamnya ada kebutuhan bagi kalian maka boleh bagi kalian untuk masuk tanpa izin. Dikatakan di sini fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Ya, fa ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta ya'zana lakum. Apabila kalian tidak mendapatinya di dalam rumah tersebut ahadan seorang pun, fala tadkhuluha maka janganlah kalian masukinya hatta ya'zana lakum sehingga diizinan. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Bila dikatakan kepada kalian pulanglah maka pulanglah. Maksudnya fala tamtani'u. Aja wegah minar ruju'i saking mulih. Kang, aku nyuwun sewu urung siap nampa sampean. Mulia ya. Aku aduh nyarene arepe mertamu mek gur tok suguhi kon mulih pegah aku. Enggak boleh. Nek dikon mulih ya mulih. Ya, demikian. Walalan aja takdobu sampean nesu. Minhu mergo dikongkon mulih, aja nesu mergo dikongkon mulih. Lah nyapa? Etika yang Allah ajarkan fa idza qila lakum murji'u napa terus farji'u lek diucapne mulya huwa azkalakum itu lebih suci bagi kalian ya ai maksudipun fala tamtani aja wegah minaruju'i saking mulih walalan aja tagdabu kowe nesu minhu mergo dikongkon mulih fa inna sahibal manzili mongko pemilik rumah iku la yamna'ukum gak mencegah kalian hakon wajiban lakum hak sing wajib dia penuhi untukmu. Sama nagih utang ora butuhmu apa ya aku mek gur dolan lho wong ora diutang yang sampean ora wajib bayar sampean gek nyapa ndak kudu nemoni sampean dia gak wajib nemoni sampean sehingga ketika dia katakan pulanglah dia tidak melanggar etika tidak menghalangi hakmu begitu dan seterusnya. Wa inama angin pesine huwa dheweke lek nampa sampean iku mutabarrik berbuat kebaikan. Jadi kita ulang lagi, perlu diketahui, jangan sampai salah bahwa tamu ketika datang kalau dimanggakne itu kebaikan tuan rumah. Lah kok ora dimanggakne kon mulih itu hak tuan rumah. Lah nyapa? Wong tuan rumah ora diutang yang sampean. Nah, begitu dan seterusnya. Apabila dia menghalangi untuk masuk, dia yang dia halangi adalah hak dia, bukan hak kamu. Sehingga kamu tidak boleh untuk marah ketika tidak boleh masuk. Fa in syaa maka apabila menghendaki sapa tuan rumah azina paring izin au utawa manaa lek ngersakaken tuan rumah boleh juga menolak. Apalagi apabila tuan rumah sudah mengetahui dan menghitung kesibukan ia di hari tersebut. Kalau saya menemui tamu ini maka akan mengakibatkan urusan saya yang lain keder. Mungkin atau mungkin? Mungkin. Demikian juga ketika dia menemui tamu misalkan sementara waktunya adalah waktu tidur siang. Maaf sebagian dari orang itu ada yang nggak bisa kecuali harus tidur siang. Saya ulang lagi, sebagian dari orang
Ada yang nggak bisa kecuali harus tidur siang. Kalau dia tidak tidur siang, tidak karu-karuan, tremor nanti pada asar. Maka dia punya hak untuk menolak sampean. Aku tidak kuat, aku tak turu sik. Loh, sampean iki to? Anak tamu kok malah tak tinggal turu. Loh. Tamu nih sing gak bener bertamu saat waktunya tidur siang. Allah Ta'ala berfirman, wa khina tada'una siyabakum minadh dhahirah. Termasuk tamu, tidak boleh bertamu pada 3 waktu. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang saatnya meletakkan baju minadh dhahirah dari siang hari, karena orang biasa beristirahat di siang hari. Kan tadi kita sampaikan sebagian dari orang apabila tidak siang istirahat siang, wah berat baginya. Malam bisa dia bertahan, tapi kalau siang nggak tidur walaupun sesaat, bahaya bagi dia. Wallahu ta'ala. Bahkan tidur siang itu sunnah. Nabi bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidur sianglah karena syaitan itu tidak tidur siang. Jadi tidak perlu dibanggakan lah ketika orang aku nggak pernah tidur siang, nggak perlu dibanggakan. Kalau yang perlu dibanggakan orang bisa menyempatkan qailulah walaupun sesaat. Nah, kok qailulah kok 5 jam kuwi jenenge enggak qailulah. Nah, kuwi jenenge ngoroah. Ya, jenenge qailulah ya titik. Ya, wallahu taala. Kita teruskan. Jadi, hak bagi tuan rumah untuk menjamu tamu, dan itu kebaikan dari tuan rumah, dan hak bagi dia untuk tidak menerima tamu, dan itu hadiah. Wallahu ta'ala alam. Fa antum la ta'khudhukum ahadukum al-kibru. Fa antum mongko sampean la ya'khudhu ahadukum. Ojo sampai salah siji dari kalian terpancing al-kibru dengan kesombongannya. Wah, aku dadi gurune, mosok dolan ngene santriku ora disambut malah ditinggal turu. Loh, walaupun sampean guru kudune sampean paham, lek muridmu butuh istirahat. Berarti lekmu selama iki ora dong sampean tentang ilmu sing taman ngerteni. Walaupun sampean gurunya, walaupun sampean atasannya, dia punya hak untuk tidak menyambut kedatanganmu dan beristirahat sesaat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wal ismi izaz. Ya. Wal ismi izaz dan wal ismi izaz dan kesombongan min hadhil hal dari keadaan ini. Kalau disuruh pulang ya pulang. Orang sudah aku ki direktur, aku ki dan seterusnya. Direktur. Aku rene urusane karo sampean wae. Mulia ngono. Lah direktur sing ditamoni tukang ngarit, ora ana hubungane lho. Tukang ngarit ora butuh karo direktur. Direktur atau ngoyo apa-apa yang tukang ngarit. Direktur yang anak buahmu kono. Ora butuh sampean. Aku tak turu sik Kang, aku tas ngarit. Maka kita ulang lagi, privasi haknya tuan rumah untuk menerima tamu atau menyuruh pulang. Apabila menyuruh pulang itu haknya. Apabila tuan rumah mempersilahkan masuk dan memuliakan, itu kebaikan hati tuan rumah. Wallahu ta'ala alam. Dan yang disuruh pulang tidak boleh untuk marah. Huwa utawi pulang iku azkalakum, lebih suci di hati kalian. Jadi kok pulang balik dalan orang sandak bekah-bekuh, orang sandak nesu, itu lebih suci bagi kalian. Maksudnya adalah asyaddu litathhirikum, lebih sangat dalam mensucikan hati kalian. Minas sayyi'at, dari kejelekan. Termasuk kejelekan apa? Kesombongan. Wong niku lek dikongkon mulih ya mulih, berarti enggak ada kesombongan. Lek dikongkon mulih kok petidi, berarti ada kesombongan. Nah, begitu dan seterusnya. Wa tunammikum bil hasanat, dan Allah Ta'ala akan mengembangkan. Wa tunammikum, dan Allah akan mengembangkan untuk kalian bil hasanat, dengan kebaikan. Artinya waktumu akan diberkahi oleh Allah. Walaupun kamu tidak diberi kesempatan bertamu, tapi Allah memberi kesempatan kepadamu untuk kebaikan di tempat yang lain. Betul apa betul? Betul. Allah Ta'ala Maha tahu. Nah, wallahu ta'ala alam. Wa amma anapun al buyut, rumah. Nah, mana tadi? Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala Maha tahu akan apa yang kalian kerjakan. Fayujazi, mongko Allah bakal paring piwales, bakal membalas
kulla amilin, bagi masing-masing orang yang beramal, bi amalihi, sesuai dengan amalnya. Setiap hamba akan dibalas, diganjar sesuai dengan amalnya. Tuan rumahnya yang memuliakan tamu masuk dalam ranah sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ya, min kasrah, baik amal kalian banyak, au killah, atau sedikit, mbuh titik mbuh akeh, Allah bakal membalas amal kalian. Wa hasanin, baik amal kebaikan, wa adamih, atau tidak baiknya. Jadi semua akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang gratis, tidak ada sia-sia, tidak ada yang hilang percuma. Semua tercatat, ya, semua terbukukan, ya, demikian. Hadal hukmu, inilah hukum fil buyutil maskunah, rumah yang rumah hunian. Jadi rumah hunian kita tidak boleh masuk kecuali dengan izin dan salam. Rumah hunian kita apabila disuruh pulang ya mulai, ora usah dadak nesu, begitu dan seterusnya, ya, demikian. Samaun, sama saja, kana fiha mataun lil insan, apakah di rumah tersebut ada perkakas manusia amla, atau tidak ada. Saya aku arep njibuk pedah ning kono, aku ndak gelem nampa tamu, Kang. Walaupun awake dhewe nitip sepeda, tapi apabila dia tutup pintu, nggak boleh kita masuk kecuali dengan izinnya. Nah, ya, demikian. Wa fil buyutil ghairil maskunah, adapun tentang rumah yang tidak dihuni, wa fi al buyut, lan ing dalam omah-omah ghairil maskunah ingkang boten dipun huni, allati la mata'a fiha lil insan, yang tidak ada perkakas bagi manusia di situ. Ya, jadi kita ulang lagi. Perintah untuk minta izin ini adalah satu, untuk rumah-rumah hunian. Baik di rumah hunian itu ada barang kita atau tidak, kita nggak boleh kecuali minta izin. Kedua, yang harus minta izin, rumah yang tidak dihuni namun kita tidak memiliki barang di situ, boleh kita masuk? Nggak boleh. Kita nggak punya kebutuhan, boleh kita masuk? Nggak boleh. Ya, demikian. Wa amma anapun al buyut allati laisa fiha ahluha, omah sing ndak enek penghunine, omah bongkor, pos kampling, petilasan. Ya, saiki nyuwun sewu, sebagian kuburan dibangun, wah jan ampuh apik. Wong sampean mampir ning kono ya monggo. Sing arep tok izini ya sapa? Ya. Nah, wa fiha mata'ul insan, di dalamnya ada kebutuhan manusia, al muhtaj liddukhuli ilai, sing dheweke butuh masuk kepadanya. Walaisa fiha ahadun, lan ora ana ning kono seorang pun, ya takmakkanu min isti'dzanihi, yang mungkin bagi dia untuk minta izin darinya. Ya, wa dzalika kang mangkono iku kabuyutil qira'i wa ghairiha, kados omah-omah al-qira', omah-omah sewan sehari, sewan sejam. Dekat Bunguras itu kan banyak kan menerima penginapan harian, ya, demikian. Kok barangmu enek keri ning kono, ndak apa-apa sampean rono. Nah, Kang enek sing keri, ndak apa-apa. Wa fiya mata'ul insan al muhtaj lidukhul, di dalamnya ada kebutuhan manusia yang dia harus masuk di dalamnya. Ya. Walaysa fiha ahadun, tidak ada di dalamnya seorang pun yatakmakkanu min isti'dzanihi, sing mungkin minta izin darinya. Wadzalika kabuyutil qira wa ghairiha, rumah sewan, rumah persinggahan, rumah abrakan ning pasar. Kan ada kan sebagian dari pasar rumah abrakan, nggih ndeleh barang, nggih ngiyup ngono tok. Ada. Pos kampling barang masuk di dalamnya. Sama dadak minta izin sapa? Nah, apalagi zaman sekarang pos kampling api-apian, yang sudah oleh dana kok. Nah, ya demikian. Lek perlu dipai wifi barang, sing jaga sik iso dolanan HP. Jari sapa? Ya jari aku iki. Nah, ini tidak mengapa kita ya duwe jadwal jaga dan seterusnya.
Nah, wa dzalika kabuyutil qira wa ghairiha faqad dzakaraha biqauli, Allah menyebutkan dengan firman-Nya laisa alaikum junahun, sampean ndak kedosan. Ai maksudipun kharajun wa ismun, kalian enggak berdosa. Dalla menika nedahaken anna dukhula sak temene mlebu min ghairi isti'dzan, tanpa minta izin fil buyuti sabiqah, di dalam rumah-rumah yang terdahulu. Apa itu? Rumah hunian, walaupun di situ ada barang kita, atau rumah tidak dihuni namun tidak ada barang kita. Nah, annahu muharram, hukumnya haram. Wa fihi, dan di dalamnya harajun, ada dosanya. Jadi memasuki rumah hunian tanpa izin haram, dosa. Nah, antadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum, tidak ada dosa bagi kalian untuk masuki rumah ghaira maskunah, yang tidak dihuni, fiha, di dalamnya mata'un lakum, ada kebutuhan bagi kalian. Wa hadza min ihtirazatil Qur'an al-ajibah, dan ini adalah pengecualian di dalam Al-Qur'an yang begitu luar biasa. Artinya Al-Qur'an tidak hanya membahas kapan, tidak menutup manusia dari kebutuhannya. Kalau memang di situ ada kebutuhan kalian dan tidak memungkinkan untuk minta izin ke siapapun, maka kita boleh tanpa apa? Minta izin. Ya. Fa inna qaulahu, mongko sak temene dawuhipun Allah taala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum lafdzun am. Kalimat jangan kalian masuk rumah selain rumah kalian, lafdzun am. Ini lafadznya umum. Lafadznya umum. Fi kulli baitin, setiap rumah, laisa milkan lil insan, bukan milik sendiri. Jadi kalau rumah pokoknya bukan milik sendiri, harus minta izin. Akhraja minhu ta'ala, Allah mengecualikan al-buyut allati laisa milkuhu, rumah yang bukan miliknya, wa fiha mata'uhu, di dalamnya ada perkakas dia, kebutuhan dia. Contohnya termasuk perkakas adalah dia selak kebelet nguyuh misalkan. Kok ning kono nek toilet umum, perlu izin apa ndak? Ya mlebu ngono ae. Nah. Ya. Demikian. Walaisa fiha sakinun, tidak ada penghuni di situ. Fa asqatal haraja, Allah menggugurkan dosa fit dukhuli ilaiha, dalam memasukinya. Wallahu ya'lam. Lalu di sini dikatakan, sebagian dari ulama ada yang mengatakan wakilah, dan dikatakan yang dimaksudkan rumah yang tidak dihuni itu apa tuh maksudnya? Wakilah, dan ada pendapat mengatakan yang dimaksudkan rumah tanpa penghuni adalah hiya jami'ul buyut allati la sakinalaha, pokoknya rumah yang tidak ada penghuninya secara umum. Li'annal isti'dzan, karena meminta izin, innama ja'ali alla yattali ala aurah. Kenapa kita disyariatkan minta izin? Disyariatkan minta izin tadi sudah dijawab. Kenapa sebabnya? Agar kita tidak melihat aurat. Fa illam yakhaf, apabila tidak dikhawatirkan zalika, itu apa? Melihat aurat, falahud dukhulu bi ghairi isti'dzan, maka dia boleh masuk tanpa apa? Minta izin. Sehingga kita ulang lagi, kita sinkronkan di antara pendapat-pendapat para ulama bahwa yang dimaksudkan rumah tanpa penghuni adalah rumah manapun yang tidak ada penghuninya dan di dalamnya tidak memungkinkan kita minta izin kepada siapapun, karena disyariatkannya minta izin agar jangan sampai melihat kepada aurat yang diharamkan. Ketika tidak ada kekhawatiran itu, maka tidak ada perlunya untuk minta izin. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Sama nyewa rumah, tiba-tiba kunci nih, minta izin siapa langsung buka ngono ae? Hah? Nyewa di hotel misalkan. Ya, Anda dikasih kunci, tok tok, assalamualaikum, izin, kenapa langsung kok buka? Hah? Karena dia adalah milik siapa saja, termasuk milik Anda saat Anda menyewanya, sehingga tidak perlu untuk minta izin. Tok tok, keluar nenek wonge ora perlu, ya, begitu dan seterusnya. Termasuk juga rumah-rumah yang sudah bongkor, yang tidak mungkin kita minta izin kepada siapapun. Kenapa? Karena disyariatkannya minta izin adalah untuk antisipasi jangan sampai terjadi melihat aurat yang tidak dibolehkan,
sehingga ketika tidak ada kekhawatiran ini boleh masuk tanpa izin. Ya, wallahu taala alam. Masalah apabila toilet umum, maaf, toilet umum jangan berpikir seperti toilet umum di tempat kita ya. Toilet umum di tempat kita adalah masing-masing ada kamarnya. Kalau toilet umum misalkan terbuka semuanya, bolehkah kita masuk? Maka kita tidak boleh untuk masuk kecuali minta izin dulu. Oh ya, nek wong bara, ora enak ya wis, duduk rata-rata ndang alih. Gitu dan seterusnya, ya. Kita teruskan. Kenapa? Karena walaupun umum tapi dikhawatirkan untuk melihat. Jadi kenapa disyariatkan minta izin tadi? Agar jangan sampai melihat aurat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihatnya. Kita teruskan. Lalu Allah taala berfirman di sini, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taqtumun. Ahwalakum, Allah Maha tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya adalah ahwalakum. Allah Maha tahu akan keadaan kalian semua. Az-zahirah, baik yang nampak, wal khafiyah ataupun yang tersembunyi, wa alima, dan Allah Maha tahu masalihikum, akan maslahat kalian. Lidzalika, karena itu syara'a lakum, Allah mensyariatkan untuk kalian ma tahtajuna ilaihi, apa yang kalian butuhkan. Jadi syariat Allah taala adalah apa yang kita butuhkan untuk menggapai maslahat hidup. Wa tatarruna, dan kalian terpaksa kepadanya. Tidak mungkin Allah syariatkan kecuali di dalamnya maslahat bagi kita. Nah, wa yaqul, mana tadi? Minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syar'i. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah taala membimbing pada seluruh kita ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi orang yang tahu etika ketika masuk rumah orang lain dan bertamu. Dan ingat, seandainya pun kita terpaksa dikatakan pulanglah, maka pulanglah, dan tidak usah untuk terbawa oleh kesombongan dan amarah sehingga mengingkari kepada tuan rumah. Karena tuan rumah apabila memerintahkan kita pulang itu adalah haknya, apabila mempersilahkan adalah kemuliaan hatinya dan kelapangan jiwanya. Demikian, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.